Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi saudara-saudaraku semuanya, baik yang ada di Nusantara maupun di luar negeri. Semoga panjenengan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Ini ada subscriber dari Padepokan Macan Kumbang yang minta tolong pada kami karena ada suatu problem atau masalah. Nah, ini bisa dibuat pembelajaran karena memang saat ini juga sedang marak-maraknya. Jadi sebelum video ini dibuat, kami sudah izin dengan orangnya agar dibuat konten, dibuat edukasi, karena kejadian ini untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi ini suami istri sudah lama menikah, sudah dikaruniai anak, sudah mempunyai beberapa anak. Nah, istri ini berselingkuh dengan orang lain, bahkan hingga keluar rumah dan tidak mau kembali lagi ke rumahnya, yang selalu cekcok dan lain-lain. Bahkan untuk bertemu saja sudah nggak mau yang istri. Dan ditelusuri ternyata yang istri sudah dekat dengan pria lain. Nah, sama juga sekarang juga marak sekali perselingkuhan yang terjadi. Dari kita akan tarik dan tanya-tanya yang menyebabkan itu apa ada amalan atau apa memang istrinya sendiri, karena juga di sini banyak yang melakukan seperti itu. Kadang-kadang terkait faktor ekonomi, ada faktor yang lain-lain. Nah, kita akan cari dan telisik, semoga nanti bisa berimbas, istrinya bisa kembali lagi ke suaminya dan berkumpul lagi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, pada malam hari ini saya ditemani sama Pak Winda. Sehat Pak Winda? Alhamdulillah kami sehat. Alhamdulillah. Langsung saja kita akan memasuki proses mediumisasi. Kita akan tarik nanti yang menyebabkan gaibnya itu apa sehingga menyebabkan sang istri berlabuh ke hati orang lain. Siapa Win? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong tarik makhluk menyebabkan orang yang ada dalam foto ini. Saya minta yang asli, 100% asli. Yang menyebabkan orang yang ada dalam foto ini selingkuh maupun kabur, bahkan sering marah kepada suaminya. Saya minta yang asli. Apabila ada kiriman dari jin, setan, siluman, iblis maupun dukun yang berniat, saya minta semuanya tendang, semuanya tarik, semua yang asli yang menyebabkan semuanya. Allah, ya Allah, ini semua. Kakinya terantai kunci. Kakinya terantai kunci. Kita suaranya bisa bersambung, bisa bicara seperti manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siapa? Saya adalah leluhur dari perempuan, jasad yang saya tempati. Gitu leluhurnya.
Sudah muslim ya? Alhamdulillah, saya sudah muslim sejak lahir. Ya sudah, saya praktek dulu. Assalamualaikum malaikat, saya minta semua tapping-tappingnya, hijab-hijabnya saya minta semua jebol. Saya minta wujudnya yang asli, 100% asli. Apabila murtad, berdusta, berkhianat atau terbakar seluruhnya Allah. Kamu kenapa? Kenapa kamu mendatangkan api? Kamu kalau ini sudah muslim. Apa salahku? Ya, kamu Kamu bakar aku. Apa mau? kan saya protek. Kalau kamu berdusta, kalau kamu menipu, atau terbakar. Kalau dibakar malaikat. Nah, kamu dari golongan apa? Bukankah kamu seorang muslim? Kamu dari golongan apa? Kamu ingin tahu siapa aku? Aku adalah iblis. Iblis yang menguasai jasad perempuan. Dan saat ini tubuhnya seluruh urat-urat nadinya, seluruh anggota tubuhnya, hatinya adalah aku. Jadi kamu yang menguasai? Ya. Kamu bikin gimana perempuan ini? Dia adalah aku. Aku rajanya, jasadnya. Jadi kendaraanku. Nah, kalau boleh tahu awal mulanya gimana? Kamu apain perempuan ini? Memang sudah jadi tugasku. Jadi tugasku untuk menggoda dan menjerumuskan manusia seluruhnya, seluruh anak cucu Adam akan aku goda. Yang saya tanyakan awal mulanya bagaimana kok perempuan ini seperti ini? Sudah jadi incaranku. Memang darahnya sudah mengalir. Darah iblis dari leluhurnya. Makanya aku lebih mudah untuk menguasai jasadnya. Dan perempuan ini kamu apakan sekarang? Kau bisik-bisik apa?
bisiki kemaksiatan, dan dendam, ketidakpuasan akan apa yang ia dapatkan. Aku beri gambaran kenikmatan depannya. Singkirkan semuanya itu. Kalau kamu jujur ya enggak, kamu tetap disiksa. Jadi kamu bisik-bisiki kenikmatan dunia, kamu bisik-bisiki rasa dendam sama suaminya, tidak puasan seperti apa? Dalam segala hal. Jelaskan apa aja itu? Materi, kasih sayang, perhatian, bahkan kebutuhan batinnya. Aku bisiki kenikmatan yang ada di luar. Itu sebabnya yang perempuan ini nekat berani keluar rumah. Ya, itu memang tujuanku. Terus kamu datangkan orang lagi untuk mendekati perempuan ini. Benar. Dengan cara itu, aku akan mendapatkan kemuliaan dan pangkat yang tinggi. Aku akan mendapatkan mahkota dari rajaku. Karena kamu berhasil menyelesaikan manusia itu ya. Benar sekali. Nah, perempuan ini ketika keluar dari rumah, terus kamu bisik-bisik seperti apa? Aku memberi keyakinan pada dirinya, karena dia nanti akan mendapatkan apapun yang ia inginkan, akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah ia dapatkan dalam keluarganya. Apa itu? Harta yang melimpah, kasih sayang, perhatian, kenikmatan. Ya, terus sudah dan aku menanamkan bisikan rasa dendam dan kecurigaan. Aku beri gambaran dengan jelas bahwa pasangan hidupnya, suaminya, bukanlah suatu sosok pemimpin yang baik. Ya curang, ya penipu, ya pengkhianat, ia teramat jahat pada dirinya. Tak sedikit pun kebaikan yang pernah ia perbuat, yang ia berikan kepadanya. Makanya wanita ini nggak berani pulang ke rumah, bahkan nomor atau aja nggak mau sekarang. Jadi kamu yang bisik-bisiki seperti itu ya? Bukan tidak berani, tapi tak sudi. Bahkan mengingat masa lalunya, mengingat perjalanan selama ia berpasangan, menjalin tali perkawinan. Ia takut dan muak. Aku kobarkan api kemarahannya. Aku tambahkan seluruh
apa yang ia tidak sukai, yang mau bikin ia kecewa, aku tambahkan dan aku tutupi semuanya kebaikan. Seluruh kebaikan yang pernah diberikan pada suaminya, aku tutupi. Lo bikin lupa ya. Itu kan yang gaibnya. Berarti yang jasadnya juga otomatis kamu kasih sesuatu biar bisa melupakan semua itu. Kan sudah lama menikahnya. Ya, Hmm. benar sekali. Dan itu adalah keberhasilan terbesarku untuk menghancurkan manusia. Kamu kasih apa? Kamu datangkan laki-laki itu? Benar. Aku bisiki manusia lain berjenis laki-laki untuk menyukainya, untuk menggoda. Jangan seperti itu. Anak-anaknya, keturunannya, dan seluruh keluarganya, seluruh kerabatnya, teman-temannya, semuanya saling menyerang, saling tuding, saling benci. Itulah tujuanku. Dan sudah sejauh apa hubungan yang laki-laki yang baru ini dengan istrinya ini? Sudah jauh sekali dan aku sudah puas. Sudah jauh itu apa? Sudah berhubungan badan? Atau sudah menikah siri? Sudah saling menjalin meskipun secara tidak sah, tidak ada ridho. Zina itu? Dari penciptanya. Berarti kan zina itu berarti? Memang itu tujuanku. Aku akan menjerumuskan lebih dalam lagi. Anak-anaknya, keturunannya lebih mudah lagi untuk aku jerumuskan dalam keadaan seperti ini. Jadi terus yang suaminya ini juga kamu bisik-bisiki bahwa istrinya itu direbut orang lain memakai guna-guna dan lain-lain. Ternyata benar atau tidak? Tidak. Berarti dari istrinya sendiri ya? Ya, itu yang terbesar. Dengan laki-laki yang kamu masukkan ini sebenarnya juga korban juga ini? Sama, seluruhnya adalah targetku. Aku sudah merencanakan jauh sekali. Dan suaminya pun sudah lama aku goda dan aku jerumuskan dalam kemaksiatan dan dosa. Sudah berapa rusuknya yang kamu ambil itu? Yang perempuan itu? 3. Makanya sudah bisa dikuasai. Jadi memang maraknya perselingkuhan yang terjadi di saat ini
Itu juga karena pengaruh gaib juga, karena banyak disusupi iblis yang dibisik-bisiki antara kurang puasnya materi, uang yang didapat, kepuasan, kemewahan dan lain-lain, itu semuanya yang memicu perselingkuhan tadi. Dan itu tadi disebabkan oleh iblis tadi yang bisik-bisiki karena rasa ketidakmampuan, ketidakpuasan tadi. Jadi kadang-kadang kita juga berprasangka atau seudon kepada orang lain bahwa istri atau suami kita direbut orang lain. Ternyata memang ini pelajaran juga, bukan orang lain yang menyakiti kita, tapi memang orangnya sendiri, karena sudah terkena jerat-jerat iblis, terkena tipu dayanya iblis tadi. Terus apa lagi yang kamu janjikan itu? Kan masih banyak seharusnya yang lebih cantik. Kenapa perempuan ini? Apa spesialnya ini apa? Aku beserta seluruh pasukanku bekerja keras untuk membuat topeng, untuk membuat wajahnya, seluruh gerak tubuhnya, ucapannya, tatapannya saya buat begitu menarik dan menggoda. Dan aku pun memberikan energi dan kacamata yang indah, yang terang, yang jelas sekali pada lawan jenisnya, pada pasangan selingkuhannya itu. Jadi agar tampak perempuan itu begitu menarik dan sempurna. Tidak ada lagi wanita yang sempurna itu hingga ia berani untuk menggoda meskipun ia sadar akan resiko-resiko yang akan ia terima. Tapi bisikanku lebih keras dari itu. Ini kan kamu sudah dapat zina. Nah, kalau sampai bercerai, kamu dapat lagi. Ya, itulah tugas yang paling besar di antara tugas-tugasku. Tugas yang paling besar sehingga aku dapat kedudukan yang tinggi, dapat hadiah yang besar, mendapatkan mahkota yang indah, karena aku sudah berhasil menyesatkan golongan manusia yang bisa bercerai dengan suaminya. Itu juga kan yang terjadi. Itu kan kenapa akhir-akhir ini kan marak perselingkuhan, perceraian di mana-mana. Memang benar, dari perselingkuhan tadi dapat menimbulkan zina. Itu sudah dosa yang besar. Belum lagi nanti bercerai. Iblis kan suka, paling suka, pahalanya paling besar bagi iblis apabila manusia itu bercerai. Itu kan hal yang paling dibenci sama Allah, tapi paling disukai sama iblis kan perceraian tadi. Tapi sebelum perceraian tadi sudah ada zina dan lain-lain. Bahkan ketika seharusnya perempuan itu untuk keluar rumah tidak izin pun kepada suami, itu kan sudah berdosa. Tapi ini sudah melakukan hal senekat itu, bahkan sampai berzina dan lain-lain. Itulah tipu daya iblis yang terjadi. Jadi mereka tidak mengkhawatirkan sama sekali hal seperti itu. Hanya kepuasan dan kesenangan yang dibisik-bisik iblis yang dominan yang ada di otak mereka. Rajaku sudah terbebas
Siapa rajamu? Rajaku sudah terbebas. Rajaku adalah Azazil. Nah, pasukanmu ada berapa di tubuh? Genderang perang sudah ditabur. Perang sudah dimulai. Kehancuran. Kehancuran sebentar lagi. Sebentar lagi. Dan pengikutku dari golongan manusia akan berbondong-bondong, akan mengikutiku, akan semuanya akan kuserahkan pada rajaku. Jadi kalau nanti mati menjadi budakmu berarti? Ya, akan jadi pengikut yang akan menemani selama-lamanya. Nah, ada berapa pasukanmu yang ada di tubuh orang itu tadi? Ratusan juta. Iblis semua itu? Semuanya dari golongan iblis. Setiap pasukan masih banyak lagi pasukan-pasukan di bawahnya dari golongan jin dan golongan siluman. Jadi sekarang kalau maraknya perceraian itu juga kamu dapat banyak pasukan dari sisi gaib juga banyak. Banyak sekali. Itu adalah kesuksesan yang terbesar dari seluruh tugas-tugas untuk menyesatkan manusia. Jadi setelah bercerai, tugasmu apakah selesai? Tidak. Tidak. Terus? Tugas itu semakin besar. Dan pada akhirnya satu-satu akan aku musnahkan. Akan aku bawa untuk menjadi budak. Akan kujadikan pengikut yang setia. Maksudnya, jadi kamu kasih tugas lagi? Tugas apa itu? Kalau memang sudah bercerai? Misalnya suatu laki-laki dan perempuan sudah bercerai, kamu kasih tugas apa lagi? Banyak sekali. Tapi tugas itu sudah ringan. Sangat ringan sekali. Apa itu? Untuk menggoda keturunannya, anak-anaknya, untuk menjerumuskan ke hal-hal yang dilarang. Itu lebih mudah. Karena dengan perceraian, imannya sudah runtuh. Isi hatinya sudah dikotori dengan rasa kekecewaan, keputusasaan, kebimbangan, rasa tidak percaya. Jadi nanti kalau sudah bercerai, baik laki-laki maupun perempuan, nanti menggoda istri atau suami orang lagi seperti itu, bahkan menjual diri dan lain-lain berarti? Ya, sangat luas sekali. Makanya aku diberi hadiah yang besar pada rajaku. Karena tugas itu adalah tugas utama. Makanya kan sekarang juga kalau kita lihat kan banyak yang sudah bercerai, baik laki-laki maupun perempuan, banyak yang perempuan yang dulunya itu menutup aura, ketika sudah bercerai mereka melepas hijabnya, mereka berpakaian mini, menggoda orang dengan cara berjoget-joget di media sosial dan lain-lain, itu semuanya karena sudah tertutupi hatinya. Seperti itu.
Itu maksudnya seperti itu. Iya. Kenapa aku ditugaskan untuk mengikuti perempuan-perempuan yang sudah bersuami keluar dari rumah? Aku ikuti dan aku kawal. Aku bisik-bisik terus setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya, setiap aliran darahnya. Selalu aku bisik-bisiki, aku goda. Aku bikin ia menarik di pandangan kaum laki-laki. Aku bisiki pada dirinya bahwa dirinya adalah sesuatu yang menarik. Ia cantik. Sehingga ia berlenggok-lenggok, ia bertutur kata dengan manis dan merdu. Itu nanti akhirnya tercerita zina mata sebelum zina batin tadi. Sangat halus sekali ya berarti ya. Sudah gini aja. Berarti kan memang tadi kan bukan kesalahan orang lain, bukan ada guna-guna dan lain-lain, tapi memang dari orangnya sendiri. Iya. Kalau kamu bohong, tembus terbakar loh. Tidak. Aku tak pernah berbohong dan aku tak berani berbohong karena Kalau aku gitu, sudah merasakan rasa panasnya tadi. Kenapa? Kan tugas kamu kan berbohong dan berdusta. Kenapa kamu nggak pernah berbohong? Bagaimana aku bisa berbohong? Aku akan disiksa dan dibakar seperti tadi. Siapa yang menyiksa? Itu cahaya yang menyilaukan dengan membawa cambuk teramat panas. Gini aja, kamu mau tunduk enggak dengan guru saya, beliau Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana? Mataku, mataku bisa buta. Aku tidak mampu. Mau tunduk enggak? Ya, saya memilih tunduk saja daripada aku akan terbakar dengan cahaya itu. Cahaya itu begitu menyilaukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibawa ke sini. Kita suruh pasukannya ke sana. Semua yang bawa semuanya keraknya neraka jalan ya Allah. Bukan semuanya dan Yesus udah semua. Bukan semuanya. Keluarkan semuanya. Semua yang terserah ya Allah. Keluarkan semuanya efek-efeknya semuanya sembilan rukun semua ini semuanya semuanya Allah. Semuanya kasih maaf semuanya. Tambahin dari sini. Ya. Alhamdulillah sudah. Nah, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik, kita ambil tadi. Diambil yang positif-positifnya saja, yang negatif dibuang. Jadi memang dari kasus tadi kita juga bisa belajar bahwa memang kasus tadi kan sudah marak
sekali di beberapa bulan, bertahun yang ada di negara ini, bahkan di luar negeri pun juga sudah marak. Perselingkuhan, perceraian, bahkan sampai menimbulkan pembunuhan dan lain-lain. Sudah banyak hal seperti itu. Jadi dijaga keluarganya, ditutup auratnya apabila itu perempuan, ditutup apabila keluar dari rumah, selalu berusaha mendekatkan diri sama Allah, beribadah dengan sholat 5 waktu, jangan lupa berzikir mengingat Allah, bersedekah, taat sama suami, karena ridhonya suami itu adalah ridho Allah. Ya, kalau kita tunduk sama suami akan dibukakan pintu surga dari mana saja. Apabila kita tidak ridho dan tunduk dengan suami, insya Allah nanti bakal susah, rezekinya akan semakin seret dan lain-lain, banyak sekali. Jadi itu bisa dibuat pelajaran, tapi tidak usah dipercayai 100%, karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadi bisa menjadi pelajaran, menambahkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin mendekatkan diri, karena memang saat ini sudah marak kejadian-kejadian seperti itu. Banyak adu domba, menghasut sana sini, menggoda sana sini. Semoga panjenengan semuanya dimanapun kalian berada, semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dari bara bencana apapun. Sekian, terima kasih karena sudah menyimak channel ini. Apabila ada tindakan, perkataan, dan perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.